Memang kalau saya lihat-lihat di dalam dunia thrifting ini ya, bagi mereka-mereka yang dapat Bapak kayak selahnya. pusing ya untuk menerangkan ini ya Pak ya? Enggak pusing. Ini deket banget soalnya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ya, udah mau mulai kerja, komputer belum dinyalain. Nyalain komputer gitu. Ntar, incinya kegedean. Kecilin dulu. Nah, ini baru pas nih. Aduh, warga-warga plus 26, ketemu lagi di meja kerja saya nih. Aduh. Selama kemarin tidak berkegiatan, tidak ada menerima pengaduan, kantor lagi libur, banyak sekali kejadian-kejadian lucu, kocak di negara-negara tetangga tuh ya. Aduh, nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Dan selamat buat kaum-kaum Blackpink yang telah menonton konser dengan tertib, dengan sold out semua, ngelihat. Wah, tuh ada Jenny pendukungnya Jenny. Saya tidak mau membahas Jenny terlalu jauh. Nanti YouTube channelnya hilang. Sudah cukup kemarin di Ormas saja. Saya menjadi pro terhadap musik K-pop. Regen dengan Popon yang kontra. Aduh. Dan ada lihat-lihat di berita juga ternyata para punggawa Blackpink pada nonton Harry Styles. Yes. Harry pada nonton Harry. Wah, gokil. Gimana rasanya gitu ya? Heran. Iya kan? Penyanyi, grup idol grup, tapi ditonton sama idol grup yang luar biasa juga yang lain. Aduh, itu kayak anak stand up open mic ditonton sama komik. Wah, dia kenapa bisa mikir begitu ya? Memang evaluasi punchline ya kan? Mudah-mudahan mereka nggak mengevaluasi koreo ya di sana ya. Oke, kita akan membuka email-email warga pengaduan negara plus 26 tercinta ini. Warga plus 26. Password. Lagi tren ngaku beli barang KW. Udah capek-capek flexing. Waduh. Zaman ya namanya juga ya. Dulu mah orang beli KW ngaku-ngaku asli. Sekarang beli asli ngaku-ngaku KW. Aduh, itu yang melakukan itu kayaknya keluar masuk kandang singa dan buaya ya. Kalau dia beli barang KW berarti kan dia kan harusnya satu malu, yang dua kan itu pembajakan ya. Bisa disu dia sama yang punya brand. Miskin lu. Temen dulu ada di Bandung, dia bikin plesetan-plesetan baju gitu, baju-baju plesetan gitulah, merek-merek ternama. Ada yang pernah disuruh berhenti produksi, kalau enggak miskin. Karena dengan pola, warna yang sama, yang menyerupai, jadi mereka ini identik dengan brand kami dan bener gitu, warnanya, patternnya, fontnya gitu, tulisannya hanya diplesetin satu huruf gitu. Yang sering dilakukan oleh teman-teman lah ya. Kalau lagi syuting kan bawa tas mereknya Cuci gitu. Aduh. Mudah-mudahan lah itu barang-barang KW cepat kelar. Oke, kita sekarang baca-baca email ya. Email. Ini dari Hialin. Kok nggak profesional ya? Kerjanya pakai sepatu Keds bukan sepatu pantofel. Iya sih. Hey, Hialin, saya pakai sepatu gini, hialin aja. Biarin. Tuh, sampai kancing aku kebuka, aku hialin kancing aku hialin. Emang kenapa sih pakai sepatu pantofel? Kalau pakai sepatu pantofel tuh udah tipikal. Pakai sepatu pantofel, celana bahan, korupsi. Mending begini, sepatu Keds, kancing kurang, tangan tatoan, ya kan? Tapi ya aman, tidak ada korupsi. Yang korupsi bukan saya, pegawai yang korupsi. Sekarang nggak zaman bos bodoh-bodohin anak buah bodoh-bodohin bos. Saking percayanya bos nih. Oke, yang selanjutnya ada dari Lucky Gregory. Oh, aman Lucky Gregory. Saya kira Lucky siapa ya, mantan wakil bupati. Di Indramayu ya. Iya. Resign ya. Resign. Lucky jaksa itu, Pak. Aduh, Lucky jaksa iya lagi.
Kalau di tengah namanya Lucky Hakim ya. Kan jaksa dia di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan Lucky penuntut umum. Oke, Lucky Gregory. Tak terasa sedikit lagi puasa dan sedikit lagi lebaran. Mohon maaf Pak Kadif kalau ada salah komen. Semoga Pak Kadif menjelang lebaran ini semakin terbuka hatinya untuk mengikuti rekam jejak bos logo kiri atas ya. Amin. Pindah agama dong saya, hei. Hei. Logo kiri atas kan? Iya. Biar naik channel ya, Pak. Channel sih naik. Keluarga nggak siap. Sorry, keluarga besar. Oh iya. Ya, keluarga besar, keluarga besar. Kalau keluarga kecil? Keluarga kecil, akhirnya siap-siap aja. Dipancing terus untuk masuk ke dalam jurang. Dasar tim. Oke, selanjutnya ada dari Arif Maulana. Pak Kadif, gimana caranya menghadapi orang yang sok tahu tentang hidup kita? Saya bisa. Saya bisa jawab nih. Pak Kadif, gimana caranya menghadapi orang yang sok tahu tentang hidup kita? Biarin aja mereka mau ngomong apa. Hempaskan saja, masuk kiri keluar kanan, bodoh amat. Kalau di sosmed kayak saya, disetting, jadi nggak bisa di-tag-tagin sama orang sekarang. Aman, nggak butuh berita-berita yang berlebihan gitu. Kalau nggak mau orang ngejudge hidup kita ya, biarin aja lah itu hidup dia juga, biarin dia ngoceh-ngoceh, biarin, tinggalin aja kayak gitu. Nggak nambah duit. Biarin aja kayak gitu. Oke, itu tadi email terakhir dari warga plus 26 saya yang tercantik. Ya, masuk. Permisi, Pak. Iya, silakan. Woi. Pak Robis. Iya, Benar, Pak Robis iya, ya? Iya. Kadif problem. Kadif problem. Aduh, bentar ya, Pak ya. Saya tuh. Kenapa, Pak? Bentar, jangan langsung ngebrak meja. Oh iya, langsung goyang ya. Iya, Bapak kayak anggota DPR. Gini Pak Robis, saya mencari banyak tempat. Heeh. Ini permasalahan penting banget untuk saya. Saya itu kan orangnya fashionable banget, Pak. Sebentar. Sebelum Ya. jauh ke fashionable, saya mau make sure dulu. Iya. Namanya ini kayaknya Mas Yosi. Boleh coba lagi, Pak. Coba lagi, Pak. Ini Mas. Grupnya dulu, Pak. Siapa tahu Bapak tahu grup saya, Pak. Grupnya tahu lah. Apa? Nah, Itu kan yang P2 itu. Nah. PP Construction. Oh, Bukan ya? kontraktor dong. Iya. Project. Project. Project Po. Nah. Project Padiangan. Kalau yang cewek jelas kan, namanya Tika kan. Benar. Yang cowok, Pak. Kalau yang cewek saya tahu karena kan ada di lagu yang apakah mungkin Tika Panggabean. Betul. Itu saya tahu. Nah. Yang cowok-cowok ini namanya sering. Iya, Tadi iya. bukan Yosi. Saya bukan Yosi. Berarti tinggal 3 nama lagi, Pak. Oke, bukan Oke. Yosi. Ini berarti Yang paling gerakannya paling kalau di grup itu. Gugum. Nah, kan paling bener toh. Boleh jujur dia paling susah gerak, Pak. Oh, berarti saya tahu. Nah, gitu dong, Pak. Jadi tahu. Tolong, Ini Pak. yang punya Kasih- angklung. Hah? Yang punya angklung di Bandung. Saung angklung Mang Ujo ya. Ya. Walaupun benar namanya, tapi bukan saya yang punya, Pak. Oh, bukan. Saya kira beneran punya Masnya loh. Ini pernah ada satu kejadian ya. Dulu waktu zamannya masih SMS. Iya. Ada masuk tuh SMS. Tang, Kang Ujo. Bener dong? Bener. Kang Ujo, angklungnya udah bisa masuk venue. Hah? Bukan saya. Mungkin dia waktu nge-search phonebook hanya Ujo doang. Iya, bener. Nah, Saya Ujo, Ujo Pak. ya, Ujo Iya, ya. bener, Sekarang Pak. saya lagi. Pak Robis. Terhormat sekali. Pak Robis Ujo. tuh saya pernah ngeliat loh, kayak yang ada di acara TV, bioskop pernah nonton di bioskop. Bioskop. Film horor, Pak. Film horor. Film horor. Ngeri-ngeri serem. Enggak dong, ngeri-ngeri serem. Itu udah ngeri-ngeri serem lagi. Horor dong. Takut banget kayaknya. Iya. Mirip ya, Mirip, ya. Pak. Pak. Mirip doang. Banyak yang bilang saya Iya mirip. sih. Tapi kalau ini badannya lebih body loh. Lebih- Koker. lebih- Sampai iya. kayaknya tuh kancing juga lepas Wah, sendiri. kancing lepas Ini pasti memang. karena latihan bicepnya luar biasa ya. Enggak. Apa?
ini lebih ke terlalu banyak self reward. Oh iya, iya. Sering mulus dada ya. Iya. Terlalu banyak self reward Oh, saya. gitu. Aduh. Aduh, ngapain Gitu, ya biar iya, nggak stres makan iya. gitu. Ngeliat berita, Aduh. Ngeliat sosmed, aduh. Ada gitu ya. Terlalu banyak HD, Iya. terlalu banyak HD saya. Oke, ini Mas Ujo ya? Iya. Mas Ujo oke. Iya. Mas Ujo kalau Tolong boleh berarti pekerjaannya adalah apa ya, Pak ya? Boleh dibilang project pop aja lah, seniman ya. seniman. Iya. Dalam Pengiring penyanyi. Ah, Saya pengiring penyanyi, Pak. pengiring penyanyi. Ya, dalam- Maksudnya? Ya karena ini kan namanya layanan pengaduan. Saya mau buat pengakuan juga, Pak. Ah, pengakuan apa? Project pop itu kan 5 orang. Betul. Ya, 4 orang nyanyi, saya nari doang, Pak. Kebanyakan gaya doang saya, Pak. Ah, masa Anda nggak kan nyanyi juga loh? Iya, at least kan kemampuan saya untuk gaya itu lebih daripada nyanyi, Pak. Berarti suhunya selebriti lip sync. Waduh. Kalau Anda Iya, diundang ke Jimmy Fallon Tonight Show, Anda menang Mungkin pasti. saya bisa menang, Pak. Iya. Mungkin kalau lagunya apal. Soalnya selama ini saya melihat kayaknya Anda nyanyi-nyanyi aja gitu. Meyakinkan kan? Meyakinkan. Dengan gaya yang luar biasa kan? Betul. Gaya saya duluan, Pak. Ah. Suara teman-teman, Odi, Gugum, Yosi, Oh, mereka Tika, suaranya suara. Tapi Gitu. kok bisa tergabung kalau nggak bisa nyanyi ya? Selama Jadi udah dulu mau puluhan tahun lagi kan? Nah, saya cerita nih. Tahun ini adalah tahun ke-27 Project Pop. 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun yang lalu yang ngebentuk ini Kang Denny Chandra, kalau misalnya Pak Robis tahu. Kang Denny tahu. Chandra DP Project. Iya, Ya. pernah ke sini. Pernah. Ngaduin pohon mangga tetangganya. Saya masih ingat sampai sekarang. Aduh. Pernah ke sini dia Kasusnya pernah ke sini. kriminal banget ya. Iya, ngaduin pohon tetangga. Beliau punya inisiatif untuk buat Project Pop waktu itu. Dikumpulinlah waktu itu 7 orang. Ada saya, ada Yosi, Tika, Gugum, Odi, almarhum Oon, dan ada satu lagi Hilman. Hilman Mutasi. Hilman Mutasi. 7 orang. Jadi ditanyain pas aku lihat-lihat, kita ada project untuk buat album. Wah, buat album gitu ya. Aku lihat-lihatan. Ini posisi masih kuliah. Posisi masih kuliah dan masih menjadi junior-junior mereka. Semester berapa kuliahnya? Yang nggak lulus-lulus itu. Oke, berarti memang udah temennya yang gitu aja ya? Iya. Iya. Gua lihat gini, Tika ini adalah choir, biasa padus. Oke, paduan suara. Paduan suara. Yosi ini sama Iwa sempat di Radio Bandung nge-rap. OS Rapping Crew. Jago nge-rap. Gugum kalau dapat gitar selalu bisa nyanyi lagu Bisa apa aja, nyanyi. suara bagus. Odi tuh nyanyi di di klub-klub gitu. Oh, live PA gitulah. Enggak, nyanyi grup sama band. Oh, reguleran di klub. Reguleran. Sebagai vokalis. Vokalis, di mana bandnya itu akhirnya menjadi 5 minutes. Sebelum Odi mundur. Cabut? Gitu. Oh, ditinggal Kalau dia cabut maksudnya? terus-terusan, dia akan pakai sarung. Akan tuh di situ. akan pakai sarung. Iya, Betul. iya. Oh, itu bandnya Mas Odi tuh. Namanya masih Emulsion bandnya. Gitu. Terus kalau Oon itu dari SMA, emang dia adalah penggagas vokal grup dan lain-lain gitu. Dengan ke-high-tech-annya. Saya lihat kelihatan sama si Hilman. Man, kita ngapain ya? Udah saya, Kang, kami duaan ngapain gitu loh. Karena kemampuan nyanyi kita dipertanyakan kan. Iya. Koreo aja koreo. Tuh kan. Memang sudah ada instruksi Iya. langsung ya? Instruksi langsung Kang Denny. Udah koreo aja. koreo. Gitu. Oh, Walaupun gitu. saya nggak jago-jago banget sih. Tapi sudah Tapi Anda lah. kalau nyanyi kan di depan terus. Caper lah, Pak. Supaya orang lebih yakin, kayaknya nih leadernya nih. Gitu. Mike berarti selalu mati ya? Mati sebenarnya. Nggak, sempat sekali waktu saya nyanyi udah keren-keren lupa bawa mic malah Pak. Ini nipu nih kayaknya gitu. Iya kalau Mike nggak ada mah. Oke, tadi Iya. itu sekilas tentang Mas Ujo ya. Iya. Mas, Jadi ingat ya. Saya Saya siapa? ingat. sama Saya teman-teman yakin. Iya. Ingat. Nah, ini yang mau diadukan ke sini apa Nah. kan? Kalau sudah datang ke kantor saya ini berarti ada yang mau diadukan. Jadi gini Pak, sebenarnya ini juga sudah banyak tidak saja sosial media tapi di berita-berita Pak. Oke. Ini Waduh, berhubungan Mau ngaduin tentang apa Iya. nih? berhubungan dengan masalah fashion karena saya kan penggemar fashion Pak. Oke. Saya itu fashion. Sangat terlihat dari Iya. jaket, kacamata, baju, Iya, gelang-gelang ya. bener. Belum tentu semua orang bisa seberani ini. Iya. Bukan sepantas ini ya, Seberani ini. Iya. Jadi kan saya itu bergaya seperti ini, bisa bagus, bisa ganti karena barang-barang yang saya beli, Pak. Saya memang punya selera, tapi selera saya itu adalah belanja di thriftingan, Pak. Sungguh sangat tidak diduga. Datangnya dari orang yang saya kagumi. Kenapa muncul tema ini?
Tapi kan saya harus ngadu dong, Pak. Iya. Benar. Jadi ada Bentar, maaf ini kekeliruan saya belum nawarin minum. Oh ya. Wah, Belum saya butuh nawarin ini, minum. Pak. Butuh banget, Pak. Iya. Nah, gitu, Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya sebelum ada kata-kata thrifting, Nah, kalau di Bandung itu ada yang namanya adalah Sogo Jongkok dulu, Pak. Di daerah itu, Pak. Di daerah Bandung itulah. Cimol. Cibadak Mall. Cibadak Mall. Dulunya di Cibadak. Sebelum pindah ke Gede Bage. Gede Bage. Nah, saya itu sudah menjadi pelanggan fashion di sana. Saya bilangnya pelanggan fashion karena memang fashion yang ditawarkan oleh thrifting itu luar biasa. Iya. From head to toe. From head to toe. Topi ada. Betul. Kacamata ada. Iya. Baju, jaket, celana, dasi, jas. Sampai daleman dulu ada, Pak. Ya, sempet tuh. Iya, kalau saya enggak, kalau itu Pak, jujur, Pak. Enggak dulu, Iya, bukan iya. karena kenapa Biar, ya, takut Pak. size-nya nggak pas. Iya. Either kegedean atau kekecilan Iya, kan iya, gitu. gini. Kenapa yang namanya ini pinggangnya cocok, itunya nggak cocok? Iya, Iya. sangkarnya. Penyangganya. Iya, sangkarnya. Kok penyangganya baggy gitu kan? Di pinggang cut bra ya. Itu, Pak. Nah, Gitu. itu kan berarti udah berpuluh tahun dong. Saya menjadi Sebagai penikmat thrifting. penikmat, pelanggan, dan juga apa ya, saya tuh benar-benar apresiator thrifting. Begitu. Tahu-tahunya kemarin ada berita, Pak. Betul. Bapak mungkin udah tahu beritanya, Pak. Betul. Katanya thrifting ini mengganggu UMKM. Wah, saya juga warga Indonesia, Pak. Saya tidak mau, tapi saya gundah-gundala gitu di situ, Pak. Gundah Jadi- gulana. Kalau gundah gundala putra petir. Iya. Putra petir nanti kalau itu. Ya, hati-hati. Iya, itu. Iya. Gimana tuh, Pak? Ini pilihan berat dong. Saya ingin memajukan UMKM Indonesia pastinya sebagai Betul. warga Indonesia. Betul. Tapi saya pencinta thrifting, Pak. Ini. Kebetulan memang sekarang kan thrifting ini banyak sekali dilakukan. Iya. Orang-orang yang tadinya non-job, Yes. yang kena layoff zaman pandemi. Apalagi? Aku ngapain ya? Apain? Ternyata ada bantuin jualan bajunya teman. Betul. Terus Apalagi wahana yang dipakai adalah IG sosmed. Live. Ya. IG Live atau apa gitu, Ya, Pak. makin relate ya. Oke. Makin relate. Iya, Seperti iya, siapa gitu ya, Pak ya? Iya, seperti teman-teman Oh, banyak. teman-teman. Iya. Nggak ada keluarga yang Nggak melakukan ada ya, Pak? kakak ini LD-nya Oh, iya, iya. 96. Iya, Ya iya, kakak iya. selamat datang. Ya udah di capture ya 1 2 3 Tiga. cerut. Iya. Tuh kan. Senang kamu. Senang kamu ya. Oh, Kalau saya- nggak sanggup, Pak, Iya. korban aja. Iya. Kalau nggak sanggup saya masih sanggup. Saya masih Iya, sanggup. Nggak, berarti Bapak tahu dong permasalahan itu, Pak. Tahu. Dan tahu kegalauan itu, Pak. Tahu. Saya yakin yang galau tentang hal ini tidak saya saja, Pak. Iya. Semenjak pandemi, ini thrifting udah menjamur. Betul. Ada acara-acara anak muda, ada bagian thriftingnya, Pak. Betul. Bener nggak? Acara sepatu mahal. Sepatu mahal yang di tengah kota itu Iya, ada thrifting ada sessionnya. section dari thrifting. Iya, ada. Berarti sudah diakui dong keberadaan thrifting. Betul, diakui. Benar. Mungkin gini. Kan itu sudah ada, kalau saya lihat negara tetangga ya. Ini kan Iya, di iya. negara plus 26 belum Iya, iya, terjadi. iya. Kalau di negara tetangga saya lihat sudah saya tekankan berulang kali, ini mengganggu ekonomi negara kita. Di negara tetangga. Di negara tetangga itu mengganggu. Mungkin yang dimaksud oleh para pemimpin di negara-negara tetangga itu yang jumlahnya yang Banyak, yang masif banyak gitu. banget, yang dijual nanti cuma 15-20 ribu itu loh. Mengganggu siapa tapi, Pak? Hah? Mengganggu siapa? Mengganggu yang brand gede. Sesama yang pakai centang. Iya. Mengganggu. Barang gua kok nggak laku-laku. Iya, ternyata thriftingan lebih banyak. Loh kok ini masuk lagi barang gua 20 tahun yang lalu. Bener sih. Gitu. Lebih vintage, lebih retro. Iya, bener. Dan Iya. ada lagi kan kemarin infonya ada dari negara Singapura. Ada sepatu yang didonasikan harusnya, didaur ulang. Nah, sepatunya tersebut dikasih chip GPS pelacak gitu. Taunya diperjualbelikan lagi. Itu kan sepatu Ada di mana, Pak, dapatnya, Pak? di negara tetangga. Oh, negara tetangga. Negara tetangga nerima. Oh, yang salah oke. yang dari sana Yang ngirim Yang dong. ngirim gitu. Bisa benar jadi ini pasti ini harus permasalahannya harus diselesaikan, Pak. Siapa Betul, tahu betul, kalau misalnya kita punya solusinya, kita kasih tahu teman-teman di negara tetangga, Ya, Pak. Gitu. ya. Memang di negara plus 26 juga kan sebenarnya ada yang beranggapan. Ini kan bukannya kita ikut menjaga lingkungan juga dengan tidak membuang baju-baju yang sudah kita tidak pakai. Betul. Ini yang namanya reuse. Reuse gitu. Atau bahkan sekarang ada yang namanya recycle, Pak. Betul. Jadi upcycle malah. Baju-baju atau jaket yang lama sama pengrajinnya
dirubah-rubah gitu, baru dijual. Iya, ada kemarin yang dari Indonesia yang dipakai sama Billie Eilish. Sama Billie Eilish, Iya. itu hasil di mana? Iya, Thrifting awalnya, pasti. Dia nyatuin 2 atau 3 baju menjadi satu baju. Dipesan oleh Billie Eilish. Betul. Kan kebanggaan nasional juga, Pak. Nah, itu Gitu makanya mungkin ada pandangan dari pemerintah sana gitu. Itu mungkin sedikit banyaknya memang mengganggu bagi si perekonomian yang UMKM mungkin. Oh. Tapi kalau dari sisi kita lihat juga, terus ini orang yang sudah jualan ini mau gimana lagi? Benar. Gitu. Ini juga banyak sekali soalnya Pak, akhirnya memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Betul. Daripada nganggur, Saya lihat mending sendiri, jualan iya, dong. jualan itu dari rumah pegawainya bisa ada 8, ada 10. Betul. Saya nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Maksudnya saya dengar dari orang-orang. Saya tahu dari Iya, saya tahu dari orang-orang gitu. Bisa Iya. mempekerjakan orang gitu. Sampai orang-orang ya Pak, ini ya kalau ada beberapa teman saya yang sukses, akhirnya tidak saja mempekerjakan banyak orang, bisa punya ruko, Betul. terus bisa ngasih keluarganya umroh. Kan, Betul. Wah, banyak manfaatnya. Ini lapangan pekerjaan gitu. loh. Mungkin tapi kalau di negara plus 26 mungkin. Iya. Oh, kalau iya, saya iya. jadi pemimpinnya, kenapa saya larang? Kalau Bapak akan Bapak larang. Kalau saya larang nih, kalau Bapak kira-kira larang, kalau saya iya. larang, penyebabnya ada. Ada. Kenapa saya larang? Apa? Apa Pak? Kira-kira saya ingin tahu Pak. Pajak yang saya dapat kecil. Iya, Kalau saya di ya. plus 26 ya, kenapa saya kira mau saya usir ya? Iya, Gitu karena kan Pak. masuknya barang bekas. Masuknya barang bekas. Iya, iya. Kayak istilahnya kita maaf ini, menerima barang buangan dari negara lain gitu. Oh, tapi kan ini dibuangnya hampir ke seluruh negara, Pak. Misalnya ke Amerika, thrifting ada. Ada Ke juga. Belanda ada thrifting. Betul. Di Thailand malah sebenarnya itu adalah pusat yang nanti ngirim-ngirim ke Asia Tenggara. Betul. Yang sepatu-sepatu Terminalnya gitu. di Thailand tuh. Gitu. Jadi kalau mau salahin Thailand dong, Pak. Gitu. Susah disalahin. Susah, kenapa? Diajak ngobrol ketawa terus. Kenapa? Giting. Iya. Karena Iya. cemilannya di sana membuat orang tertawa terus ya. Betul gitu. Iya. Nah. Tapi kalau gini, Pak, Apa? dalam kondisi seperti ini sebenarnya Bapak ada di pihak mana? Paling tidak solusinya apa, Pak? Nah, nggak siapa tahu kan ada yang namanya ada background. Ya. Bapak tahu sahabat-sahabat atau kerabat dekat pernah Berkecimpung, berkecimpung. ya. Siapa? Heran banget gua sama orang-orang pada ya. Hah, ada. Hah? Ada. Keluarga deket. Ada. Kita minum dulu aja, Pak. Iya, mau minum masuk dulu. gigi 1. Hampir gigi 4 tadi saya lihat, Pak. Iya. Gini, kalau saya Hmm. ataupun kalau itu terjadi di plus 26, Iya. saya kiranya saya akan memihak kepada Kayaknya ini Bapak mikirnya lama nih. Saya kasih 2 hari, Pak. jangan kelamaan. Nanti Bapak Saya boleh akan- kesini lagi. Ini kantornya Bapak ya. Ini kantor saya. Iya. Saya akan memihak kepada pelaku thrifting. Oh. Oke, Pak. Kenapa, Pak? Alasannya, Pak? Gitu dong, Pak. Saya akan memihak kepada pelaku thrifting. Iya. Karena kenapa? Mungkin saya pikir ini kan salah satu sebagai wujud juga dalam apa ya? Kemandirian apa ya? Bapak lihat Bukan. apa sih, Pak? Si jawabannya di sana sih. Bukan. Ada. Gini. Bapak yang ngeliat yang ini atau yang ujung sana? Enggak, saya lagi ngeliatin, wah jauh dari sana. Oh, Nerawang. Tadi saya Nerawang. Kalau ini terjadi di plus 26 gitu. Iya. Saya akan berpihak kepada pelaku thrifting. Nah, gitu, Karena Pak. kenapa ini menjadi isu lingkungan yang sangat luar biasa. Jadi Bapak setuju bahwa sebenarnya dengan melakukan thrifting itu kita membantu masalah recycle dan reuse itu, Ya, Pak? recycle, reuse, masalah limbah-limbah itu karena kenapa zaman sekarang ini di masa modern sekarang ini ada sekali fast food fashion. Fast food? Saya belum pernah dengar, Pak. Jadi kalau dulu masih mungkin beli baju di toko, Ah. 6 bulan sekali baru keluar model baru. Betul, iya dong. Sekarang Jadi tiap minggu ke sana masih itu lagi, itu Iya, lagi. Oh iya, sekarang 2 minggu sekali sudah ada model baru. Dengan Wah. bahan yang setipis itu, dengan Wah. yang semurah itu. Waduh, itu Jadi godaan orang-orang ya. tuh dipaksa untuk di-push, ayo beli. Jadi konsumtif. Betul. Dengan harga yang cukup tinggi, Pak. Sering kan beli baju polos di brand-brand itu, Iya. 5 kali pakai, kusam. Iya. Iya kan, 5 kali naik cuci. Kenapa nggak diapain? Udah tie dye sendiri ya? Iya, Iya. gitu. Mau nggak mau kita buang akhirnya. Buang.
Gitu. Iya, Sementara suka. kenapa yang thrifting ini bajunya laku? Heeh. Karena masih pakai edisi bahan zaman dulu. Masih, Masih bagus. bagus. Awet Kualitas belasan tahun. tinggi. Iya. Model juga luar biasa. Iya, gitu. Jadi pas kita lihat, kok nggak sobek-sobek ya? Iya. Kok nggak kusem-kusem ya? Nah. Kok sablonannya nggak pecah-pecah ya? Betul. Gitu. Nih, saya pakai ini thrifting, Pak. Ah, Saya nggak tahu macan apa nih, tipis gini nih. macan. Wah, Wah, ini thrifting. thrifting, Pak. Kalau boleh tahu, Iya. waktu itu ini dapat harga berapa? Kalau misalnya di toko, Pak, ya, ini pasti harganya sekitar 400-an ke atas. Pastilah. Ini di toko-toko sekarang ini 899 lah. 899 yang kesannya 8 padahal 900. Pada 900. Itu udah Iya. teknik itu. Ini, Pak, 180. 180. 180. Ini waktu itu belinya sudah online atau datang ke Saya kebetulan online, terus saya bilang gitu, saya minta sama kepala-kepalanya ya, dapatnya bajunya dong. Oh, jangan dong. Jangan dong, jangan. Ya, dong. ini nih, Pak. 180. 80. Online pula, kirim 10.000 nyampe. Nah. Ya, satu gitu. Itu. 180 jadi 190 mengirim. Itu soal kirim mengirim ini Tuh. yang saya tidak masuk akal adalah Kenapa? Negara Plus 26 ini kan punya jasa pengiriman. Resmi punya pemerintah. Nah, PT Perkutut Indonesia. iya. Yang warnanya itu kan? Ya, yang warnanya orange. Orange. Iya. Iya. Orange. Saya heran, kenapa perusahaan swasta pengiriman ekspedisi punya orang lain laku keras, Lebih agresif dan lebih laku. Sementara PT Perkutut Perkutut ini yang punya jangkauan sampai ke sub-sub kabupaten kecamatan seluruh Malah Indonesia tidak bermitra. tidak bermitra. Kenapa itu, Pak? Saya heran di situ. Aduh, saya jadi Herman juga, Pak. Lihat, ini ada pengiriman ini. Pengiriman ini baru naik, baru Berarti launching. itu sebenarnya adalah celah untuk bisa berkompetisi dong, Pak. Harusnya. Harusnya dong. Harusnya. Bisa, Pak, jam 3 tutup. Pernah nyoba. Aduh. Pernah nyoba. Jam 3 tutup tirai ya. Padahal masih ada orangnya ya. Nggak bisa, udah tutup. Iya. Itu yang saya heran. Tuh kan, Pak. Pengiriman Nih. ekspedisi lain-lain tuh kok kayaknya hidup-hidup aja gitu. Nih, Pak, sekarang saya mau bilang aja, gara-gara thrifting, Mm-mm. ya, pengiriman-pengiriman itu mempekerjakan berapa kurir? Betul. Ribuan. Ribuan. Ribuan motor, ribuan mobil, Ya. ribuan box, kargo. Ya, Tuh kan? Betul. Ini sebenarnya adalah industri yang luar biasa, Pak. betul, Gitu menggerakkan loh. roda perekonomian dari bawah. Tapi Kalau- gini, ada satu juga yang memang saya ini masalah galau ya, Pak, karena saya kan pencinta fashionnya. Betul. Tidak melulu saya bahwa saya ekstrim harus thrifting. Ya. Tapi memang saya penikmat thrifting juga. Ini yang UMKM ini juga harusnya sih bisa dilindungi sih sebenarnya, Pak. Dikasih batas-batasnya gitu Ya, loh. Bener nggak? sebenarnya yang dimau oleh pelaku UMKM adalah aturan yang jelas Betul. dan berimbang. Udah itu aja. Bener, supaya mereka dapat tempat yang Iya. jelas gitu ya. Yang untuk mana sih yang bersaing. boleh, yang mana yang tidak boleh, gitu. Si thrifting juga sampai mana pagernya Iya, gitu kan. betul. Jangan asal nerima bal-balan aja yang Iya. antar udah baju yang udah nggak layak juga masih ada yang dikirim. Kan Banyak, ada Pak. begitu. Thrifting tuh ada daya paksanya ketika ini beli ini tapi harus beli ini juga. Betul, Karena ada itu mau juga. ngabisin bal di rumah. Bener. Saya kasih ini ya, pas dapat, wah asiknya dapat 2, pas datang, bolongnya gede banget. Ya, gitu. bolongnya gede Atau banget. udah nggak layak pakai, Nggak banyak layak Pak, pakai. banyak. Heeh. Kalau itu udah kerasa sampahnya, Pak. Nah itu makanya jangan Itu diterimalah justru yang ya. seperti itu. Iya benar Gitu. sih. Makanya saya juga heran kan kalau thrifting ini kan menggerakkan roda perekonomian menurut saya Iya. dari bawah banget, dari kalangan bawah. Pak, ini pelakunya, Pak. Ada yang gini, kerja kantoran, tapi dia thrifting juga. Bisa. Ada yang artis, Pak. Dia juga thrifting, jualan thrifting juga. Boleh dong. Boleh, tapi lebih ke serakah ya. Sama saya kreatif, Pak. Kreatif, Karena boleh, yang namanya followersnya kan banyak. Dia pergunakan. benar. Gitu. Apa? Istri artis ada juga gitu. Istri artis juga itu? Jadi pelaku thrifting? Masa ada sih, Pak? Nggak tahu. Masa sih? Hei, Saya nanya. masa sih? Aku kan nanya, kan Mas bilang dong. Saya konfirmasi. Betul. Ada. Nanti saya cek dulu ya. Saya cek dulu ya. Nah, nggak gini. Iya. Poinnya adalah tadi kan kalau thrifting ini kan menggerakkan ekonomi dari bawah. Betul. Mohon maaf. Jadi ketika Ya. orang yang pas-pasan juga Ya. bisa bergaya. Betul. Kalau yang selama ini kita lihat yang ada di mall-mall, menggerakkan roda perekonomian dari atas. Iya. Yang kaya-kaya aja yang bisa bergaya. Kalau misalnya mau beli merek A dengan harga
segini nih Ya. range-nya. Pasti orang-orang yang punya aja yang bisa beli harga segitu. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, itu. Kalau ini bisa membuat semua orang bergaya semua. Betul. Tapi mungkin dampak thrifting di Indonesia ini udah mulai dirasakan oleh brand-brand besar. Mungkin ya. Bisa jadi ya, Karena Pak, mereka ya. sudah memprediksikan ini udah beres pandemi. Iya. Orang sudah shifting dari belanja online ke belanja Masuk ke offline. toko, Iya, offline. tapi kok masih tetap Kok tetap sepi ya toko gue. Ternyata orang-orang seneng di online terus. Nah, dilihat-lihatlah di online ini. Karena di online ini survei Iya membuktikan 300.000 bisa bawa pulang 4 sampai 6 potong baju. Betul, Pak. Sementara di sana 300.000 adalah nunggu diskon. Harga aslinya nggak mungkin 300. Iya, bener, Pak. Iya, Bener, 300 kan tank top juga udah 500-600. Betul, Pak. Tank Saya pernah lihat kaos kaki, Pak, 4,5. Kaos kaki. Kaos kaki. Kalau di thrifting 4,5 kaos kaki dapat 1 bal, Pak. Makanya gimana ini si Iya. fulan-fulan yang lain yang gajinya Iya. UMR pengen begaya. Iya, bener, Pak. Pengen malam minggu gaya-gaya indie gitu, pakai Bener. kemeja full print animal gitu. Bener, kayak saya gini, yang kan. bahan-bahan satin katun yang jatuh gitu loh, Oh, Mas. bener. Kayak Anwar Fuadi ya di negara sebelah. Gitu. Kenapa contohnya harus Anwar Fuadi ya? Ada, Pak. Bener. Ada. Kalau dia kan tangan panjang resmi. Oh, iya, iya. Ini kan iya, yang iya. pendek gitu. Oh, bener. Pakai celana-celana dikis gitu. Iya, jadi memang sebenarnya kok celana dikis merek itu mah ya? permasalahan ini sebenarnya permasalahan memang serius, Pak. Saya ngerti. Mm-mm. Tapi kalau saya sebagai penggemar thriftingnya hanya ingin kejelasan aja. Kalau menurut saya sih jangan dilarang, tapi dibuat peraturannya, Pak. Tolong Iya, disampaikan itu, Pak. aturan mainnya yang jelas. Betul, Pak. Ada yang gitu. bilang ini ini tuh sebenarnya bantuan untuk negara-negara yang tidak mampu, bla bla bla, misalnya seperti itu. Ya tapi kok bisa masuk? Kalau nggak bisa masuk ya berarti kan kita nggak akan terima. Bener. Dan ini tersebar di seluruh dunia, Pak. Betul. Itu, Pak. Tolonglah ke Tersebar di PBB, Pak. Bilang, Pak. PBB apa ya, Pak? Persatuan Bangsa-Bangsa. Karena Persatuan Bangsa-Bangsa. negara-negaranya banyak Iya, yang menerima saya takut thrifting tadi ini. mikirnya PBB Pemuda Batak Bersatu. Beda. Ada ya, Pak? Ada sekarang. Oh, Ada gitu? itu. Iya. Ada. Gitu. Oke. Ini penting dong, Pak, yang saya aduin, Pak. Benar. Saya mewakili ini kalangan fashion yang luas, Pak. Sebenarnya ketika thrifting itu orang tuh bukan masalah nyari murah atau gimana ya. Bagi Betul. sebagian orang tuh kayak ada kepuasan tersendiri. Betul. Dapat baju brand-brand A, tapi hanya harga 80.000. Betul. Gitu. 100.000 dapat 2. Iya. Tapi brandnya kita tahu gitu. Kita tahu, brand yang orang ini tahu. ini nih gitu. Betul. Atau yang zaman dulu nggak sempat kebeli, nemu lagi nih gitu, Pak. Betul. Apalagi saya doyan basket, Pak. Aduh ini. Yang cap yang begini, Pak. Ya. yang cingkrang gitu, Pak. Banyak yang banget. cingkrang. Iya, di thrifting banyak banget, Pak. Iya. Iya. Udara Jordan ya. Iya. Udara Jordan. Iya benar. Yang mereknya Adam depannya. Iya. Adam Jordan. Itu banyak juga tuh Betul. baju-baju basket Betul, gitu-gitu. Gitu. Dan segala macam sekarang di thriftingin, Pak. Bener. Sampai sepatu. Ya. Nah, kalau sepatu saya rada enggak kalau saya. Karena Kita riskan nggak ya? riskan. Pertama adalah kita nggak tahu itu asli atau palsunya. Betul. Kalau baju kelihatan, Pak. Saya udah tahu, ini asli, ini palsu, ini buatan bootleg segala macam gitu, Pak. Saya udah Kalau hasil tahu. palsu ketahuan gara-gara Apa? ada Gilang Dirganya atau ada Helmi Yayanya ya? Bawah Triwarsana kan ya? Acara dong. Aduh. Bener kan? Triwarsana kan? Iya. Oh gitu. Dan juga kalau saya lihat ya, Emang netizen Bapak nggak ada yang ngadu hal yang sama ya, Pak? di plus 26 itu thrifting belum begitu Tuh. ini banget. Biar saya yang pertama, Pak. Pasti kalau misalnya ini udah Boleh. mengemuka, Mm-mm. jadi ada pembicaraan lah Ya, secara serius gitu, Pak. Ini sebagai suatu apa ya? Bukan masukan tapi sebagai Wacana. sejenis sebagai kayak Anda ini kayak whistleblower gitu. Apa tuh artinya, Pak? Whistleblower tuh apa ya? Bukan pengadu, tapi whistleblowernya Anda tuh pengingat kepada saya. Oh. Jadi nanti kalau ada masalah thrifting ini saya sudah pernah tahu dan sudah pernah membahas ini dan sudah tahu mitigasinya kemana aja. Ada preambulnya ya, Ya, Pak. pendahuluan udah ada. Jadi kalau ada biar nggak terjadi seperti negara tetangga, Benar sih. bagaimana ya kita bikinnya Iya, ya? iya. Gitu. Walaupun pokoknya garis bawahnya, Pak, saya juga mengerti UMKM harus dilindungi, Pak. Harus Betul, mendapatkan tempat, Pak. Betul. UMKM memang harus mendapatkan tempat. Soalnya keren-keren, Pak. Tapi
tapi memang belum bisa bersaing sebenarnya kalau menurut Betul. saya. Tapi ada beberapa memang yang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia sendiri. Yes. Gitu di negara tetangga saya lihat. Betul. Udah ada brand-brand UMKM di sana tuh yang oke-oke. Sepatu, baju, Ya, banyak keren-keren. Kan buktinya juga kan pemimpin negara tetangga tuh kan selalu sering pakai sepatu UMKM. buatan UMKM. Iya, nggak kayak anak-anak buahnya. Pakai sepatu produk-produk Prancis. Tapi KW, Pak. Iya, KW, tapi KW. Harus diakui KW ya, Pak. KW. Iya, Aduh, iya. baru bisa ya tiba-tiba sekarang orang ngaku KW ya. Dulu orang malu kan Ini ngaku malu KW. dong. Ngaku KW ya, mendingan thrifting daripada beli KW kan gitu. Tuh, Pak, Bapak memberikan alasan yang luar biasa. Aduh, Ya. saya nggak sengaja keceplosan itu. Enggak, jadi berarti memang ada beberapa alasan. Ayo, daripada KW yang melanggar hukum sebenarnya kan Bener, ilegal, Pak. bener, Mending beli bener. thrifting. Melanggar hak cipta lah, Betul. gitu. Jadi pilihannya kalau nggak thrifting adalah beli UMKM. Bener. Gitu. Iya UMKM aja beli mah. Ya kalau ada waktu thrifting ada yang bagus beli thrifting Iya. sekali-sekali. Iya, Pak. Gitu. Celana saya UMKM. Oh, UMKM. UMKM, ini bukan thrifting celana saya. Apa Gitu. jeans UMKM? Banyak, Pak. Pokoknya buatan-buatan anak Bandung tuh banyak banget, Pak. Ah iya anak Bandung Malah banyak. dulu ada satu merek yang sempat nge-endorse band-band dari luar negeri. Itu orang Bandung. PSD ya. PSD, Iya ya contohnya. Prabowo Subianto ya. Bukan dong, Pak. Bukan. Bukan. Dan Saya banyak kira kan lagi. Prabowo Subianto denim. Saya Iya. kira. Oh, bagus ya. Bagus itu, Lah Pak. kalau ada. iya, gitu kan beliau kan seling berkuda pakai celana jeans toh. Cocok. Iya. Kalau menurut saya gitu, Pak. Lah bener gua mah. Iya, iya. Beliau kan hobi berkuda. Iya, dan yang namanya fashion itu adalah milik semua orang, Pak. Benar. Semua orang di semua kalangan. Boleh bergaya gitu. Betul. Semua orang. Ya. Ini masukan yang sangat bagus sekali. Tapi apa daya ya? Saya kan Kenapa? nggak bisa langsung lempar ke negara tetangga. Itu kan kebijakan negara Indonesia. Kalau di kebijakan negara plus 26 kan belum ada kebijakan seperti itu. Jadi ini ditampung doang. Kan saya tambung untuk membenahi negara plus 26 ini. Jadi kalau ada thrifting nanti, ada thrifting, ada brand gede mau masuk, udah saya kasih tahu kok situasi kondisi Apa lapangannya. Bapak mau ngomong gimana? Bro, yang ini. brand gede nih. Brand gede masuk Brand nih. gede Bes. masuk. Bro, mohon maaf ya, kondisi lapangannya begini. Saya nggak bisa bantu you banyak-banyak. Ya, berani atau enggak? Ya silakan kalau mau berani main aja dan ini lapangan permainannya. Oh. Kayak gitu. Nih kalau kondisinya adalah thrifting tentunya malah membludak. Apa yang mau disampaikan? Kalau malah membludak, Bludak. tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa, Pak? Karena dari jalur masuknya juga udah susah nanti. Iya. Dari jalur masuknya udah susah nanti saya Iya, bikin. iya. Ntar buka balai bukan di rumah, di kantor. Iya. Di kantor. Iya, Langsung disortir-sortir, nggak cocok, buang, Buang. balikin. Ini Iya, dari mana iya. di sebenarnya? Out, coret ini dia. Kirim balik. Kirim balik, nggak boleh ngirim-ngirim yang nggak layak pakai gini. Keren, Pak. Harus ada yang kayak gitu, Pak. Jadi yang nggak layak, kita balikin. Iya. Yang layak, kita jual. Betul, dulu plus 2 emang nggak munafik. Gitu. Bapak kayaknya pengalamannya banyak tentang thrifting nih, Pak. Iya benar. Pengalaman banget. Iya. Memang kalau saya lihat-lihat di dalam dunia thrifting ini ya, bagi mereka-mereka yang dapat Bapak kayak selahnya. pusing ya untuk menerangkan ini ya, Pak ya? Enggak pusing. Enggak. Ini deket banget soalnya. Saya menguasai banget materi ini. Iya. Materi ini saya menguasai banget. Iya. Makanya pemaparan saya dari tadi oke terus ya. Iya. Gimana, Pak? Bagi yang laku-laku, Mm-mm. maksudnya yang dapat selahnya, itu dalam seminggu dia bisa 5 atau 6 bal mungkin. Yang mana satu bal itu bisa berisi 200 sampai 300 pieces. Pak, kira-kira ini saya ingin tahu aja. Kira-kira menguntungkan nggak untuk pengusaha thrifting? Menguntungkan sekali. Dia menguntungkan beberapa pihak. Apa aja, Pak? Tukang laundry. Oh iya. Oh. Baik yang kiloan maupun yang biasa. Iya, jadi Terus? tukang laundry itu bisa dapetin cucian dari dia aja udah Benar, gitu. satu. Tukang laundry. Kurir. Oke. Gitu, kurir-kurir itu wah sekarang jadi nasabah-nasabah prioritas tuh yang jalan-jalan online. Nggak ngirim lagi ke sana tapi dijemput. Oh, hampir gitu, Pak. Nasabah prioritas. Oh. Sekali kirim 300 pieces. 300. Iya Gimana sih. yang makanya Justru yang orang eceran satu-satu nggak terlalu dipandang oleh ya kalau acara satu-satu silakan Ya, datang biasa ke aja. store kami. Tapi kalau yang sudah pasti-pasti ini Kami soalnya jemput. kami berikan fasilitas itu. Nasabah prioritas. Udah 2 tuh. Wah, hebat. Kurir. Meng-hire pegawai-pegawai atau admin-admin Paling tidak, ya benar sih, Pak. untuk bersosmed. Sosmed. Gitu. Nanti dia jualan di live gitu.
Iya. Kakak, ini LD-nya, kakak LD-nya 96. Ini bagus kakak. banget, ini warnanya bahannya bagus. sifon ya, bahannya sifon Gitu. jatuh banget. Nggak ada noda, bersih banget. Oke kakak, selamat datang Kak Ujo. Iya. Oke. Sebentar ya, kalau misalnya dilihat Bapak basicnya thrifting lebih ke pakaian perempuan ya. Saya nggak pernah lihat yang saya beli sifon itu saya nggak ada. Saya crew neck, jacket, track top, bahasanya gitu Pak. Gitu ya. Iya, Dan denim. sepanjang umur hidup saya juga, saya jarang ada melihat thrifting yang online gitu jual pakaian cowok. Saya belum pernah justru. Loh, justru kan ini yang thriftingnya crew neck, hoodie. Iya makanya saya nggak follow tuh yang cowok-cowok tuh. Berarti Bapak lebih ke perempuan, pakaian perempuan. Iya, tapi kan memang basicnya juga. Apa Pak ininya Pak? Nama akunnya Pak? Nama akunnya apa ya? Mumimu apa? Mumimu deh kayaknya nama akunnya Mumimu gitu. Masa lu? Iya. Lupa, koruptor aja boleh lupa. Apalagi masa saya nggak boleh lupa. Dan fashion juga kan sebenarnya Iya kan sih. memang dirancang atau didesain memang yang banyak konsumennya adalah perempuan. Kalau di thrifting tidak Pak. Kalau di thrifting enggak Di ya? thrifting itu Bapak kan mungkin pernah lihat ke pameran-pameran itu, laki perempuan malah. Kalau di pameran sepatu itu memang penyakitnya cowok-cowok semua. Iya, bener. Hoodie, sweater, jacket, jacket, iya, topi-topi, track top, topi. jaket-jaket lari. Itu dia. Makanya cowok juga berkesempatan untuk berfashion di mana? Di thrifting. Ya. Gitu. Sebenarnya thrifting ini masalah yang tidak gimana ya? Tapi harus diseriusin Pak, kalau menurut aku, supaya pelaku industrinya mendapatkan kejelasan, saya pelanggannya mendapatkan kejelasan, UMKM juga mendapatkan kejelasan. Jadi, itu Pak. Kalau dari ketiga faktor tersebut berarti yang dimau adalah aturan main yang jelas. Betul Pak. Kalau saya sih gitu aja. Kalau saya, pokoknya saya penikmat fashion Pak. Benar. Gitu. Benar. Aturan main yang jelas, jangan sampai hanya menguntungkan brand-brand besar saja. Setuju. Dan juga tidak gini, jangan terlalu juga meloskan pemain-pemain thrifting yang udah menurut gue lama-lama makin berantakan. Isinya banyak kan sampahnya daripada yang bagus-bagusnya. Gitu. Kalau yang akun yang tadi Pak itu bagus-bagus Pak. Kan saya nanya dong, kan saya penikmat fashion. Kan saya lagi ini. Saya penikmat fashion, Iya Pak. benar, kan Bapak nanya tadi. Iya. Nah, saya lagi merangkum nih. Oh, iya, bagus iya. atau enggak ya? Iya. Gitu. Iya. Bagus. Oke. Bagus. Dia Dan- banyak ada jualan blus, ada jualan dress. Oh, lebih ke cewek ya Pak? Ada blazer-blazer Oh gitu. Oh. Wah, berarti bukan untuk saya Pak ya? Bukan. Ya, Tapi kalau oke. misalnya ada anaknya perempuan atau ada keluarga Bisa. perempuan, bisa. Iya, akunnya apa? Saya nggak yakin akun yang tadi tuh Bapak kayaknya menyimpan sesuatu deh. Supaya saya nggak beli di situ deh. Kan saya penikmat fashion, Pak. Akunnya banyak. Akun-akun online shop yang Oh, jualan-jualan iya. thrifting baju-baju cewek. Banyak. Search aja di Instagram. Oke. #thrifting, #online gitu. Oh, itu aja? Heeh. Oh, nggak usah ke tempat yang Bapak itu? Nggak usah? Nggak usah. Oh, Paling nggak kalau usah. itu carinya hashtagnya Mamima. Ya. Oke. Wah, makin nggak rapi rambutnya. Ya pokoknya Gitu. gitu Pak. Ya. Saya mau mengadukan itu aja. Ya. Tapi mudah-mudahan saya ini mewakili banyak orang, Ya. termasuk pelaku UMKM. Ya. Jadi gitu. dari pelaku UMKM pun sendiri, Iya. mungkin ada sebagian besar dari mereka juga merasa pelaku thrifting ini adalah saingan. Betul. Karena gini Pak, makin lama makin banyak Pak, dan Betul. makin gini loh. Nggak teratur, tiba-tiba siapapun bisa jadi penjual thrifting. Betul. gitu. Karena kan sistemnya dia hanya membeli bal gitu Tinggal kasar beli bal, katanya ya. benar. Sementara yang ini mendesain, Betul. menjahit, Ada marketingnya, ada ada marketing segala ya. macam. Tapi gitu. mungkin juga dari sisi pelaku UMKM-nya melihat pelaku thrifting, lu jangan semena-mena gini dong, kok jadi barang lu semua nih di pasaran. Nah, tapi pokoknya menurut kita, Pak, anggap mudah-mudahan kita sepaham ya, Pak, Ya. bahwa ya nggak mungkin nih pelaku UMKM langsung diaduin sama pelaku thrifting. Betul. Harus ada si regulator. Hadirlah pemerintah di tengah-tengah itu Regulator biar mereka nih. tidak bacok-bacokan nih. Aha, malah jadi melengkapi kelengkapan dunia fashion di negara ini, Pak. Bener. Jadi Gitu. mau yang UMKM bikinan anak negeri ada, Nah, mau yang thrifting ada. cocok Bapak. Gitu. Bapak Mas saya pilih jadi presiden, Pak. Kalau bisa, Pak. Hah? Jangan. Kenapa? Enggak, ribet. Ribet. Udah kerasa ya, Pak ya? Iya, Ya, dicaci ini maki. aja udah ribet, Pak. Ini aja banyak komen-komen gak jelas. Bapak nggak pakai pantopel aja tadi diprotes ya? Diprotes, minta Iya, inilah, minta iya, itulah, iya, ini iya. buat apalah, apalagi Iya. saya jadi presiden. Pusing. Iya, Presiden iya. ngurusin, Iya, gede iya. gitu. Berapa ratus juta keluarga sih Iya, ngurusin. benar, Ini benar. satu aja nggak kelar.
Oh gitu Pak. Jadi gimana ceritanya itu Pak? Enggak, itu beda, itu Oh, beda, itu beda. Itu beda. Itu beda variabel, Iya, iya, beda iya. variabel. Oke, Kan oke, tadi oke. analoginya gitu. Kalau Oh, iya. negara tuh kan jadi presiden, Iya. pimpin negara. Negara itu terdiri dari ribuan ratusan juta keluarga di betul. dalamnya gitu. Susah ngurusnya. Susah ngurus. Kalau Bapak? Satu aja susah. Iya. Pertanyaan berikutnya ya kenapa ceritanya gimana? Namanya juga namanya. Bang Ujo kayaknya Ya. laporannya udah cukup ya. Sudah cukup. Ya, kayaknya laporannya udah cukup deh. Baru sekali ini harus udah Harus disudahi Udah kayaknya disudahi dia. ya. Iya, Karena oke. laporan-laporan selanjutnya nggak cocok ada kamera. Tapi Pak, terima kasih. Ya. Yang penting mudah-mudahan sudah tersuarakan. Ya. Saya hanya ingin aturannya Pak sebenarnya Benar. gitu. Yang penting kita sebagai penikmat fashion tetap bisa menerima fashion yang standarnya tinggi baik dari thrifting maupun UMKM. Setuju nggak Pak? Mantap konklusinya. Mantap, Oke mantap, Pak, mantap. Aduh, sip jatuh Pak dia. ya. Terima kasih juga Pak. Ya. Ya jadi saya keluar nih Pak. Ya, jadi Mas Ujonya silakan keluar. Nanti saya sampaikan ke negara tetangga. Mm-mm. Bikinlah aturan yang jelas, aturan yang sehat, Yes. yang tidak menguntungkan salah satu pihak tapi berimbang. Betul. Itu aja pesan Ya. saya. Terus Jadi untuk yang pelaku thrifting, ngambil di mana Pak? Akunnya tadi? udah sekali aja. Sekali aja? Oh, ya udah, oke, ya udah. Hashtag mumimu Iya. ya. Pak, saya pamit dulu Pak. Iya. Terima kasih Terima Pak. kasih banyak. Ya, Terima kasih. Pak, Terima Pak. kasih. Waduh, ada aja pengaduan nih thrifting. Jadi presiden nih Pak. Gak usah jadi presiden pusing. Ibu negaranya siapa Pak?